pengelolaan dana desa lebih transparan. Hai, saya Muhammad Fajar Sandi, mahasiswa magang Radar Banjarmasin, edisi 4 November 2025. Banjarbaru, Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Haji Ikhwansyah, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disampaikannya saat mewakili Bupati Banjar di acara workshop pengelolaan keuangan pemerintahan desa atau kelurahan tahun 2024 di Hotel Novotel Banjarbaru, Senin 3 November. Ikhwansyah menyebutkan, dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan di tingkat desa. Permasalahan terkait akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penganggaran masih sering muncul. Untuk mengatasinya, kita perlu peningkatan kapasitas dan pemahaman pengelolaan dana desa yang lebih baik di setiap desa, ujarnya. Ia menekankan bahwa pembangunan di desa tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh pemberdayaan sumber daya manusia serta pengembangan usaha produktif masyarakat. Workshop ini diikuti oleh lebih dari 100 perwakilan pemerintah, kecamatan, sekabupaten Banjar. Ikhwansyah mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa agar lebih profesional dalam menjalankan tugas. Pelatihan dan pendampingan teknis harus ditingkatkan agar tata kelola anggaran di desa menjadi lebih tepat sasaran, tegasnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ridani. Di sini saya akan membacakan berita dari koran Radar Banjarmasin yang berjudul Optimalisasi Pajak Genjot PAD. Paringin. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Balangan menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan Kamis. Forum ini wadah bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat untuk berdiskusi mengenai strategi optimalisasi pajak daerah serta upaya peningkatan pendapatan asli di daerah (PAD). Forum tersebut dihadiri perwakilan Inspektorat, Bank, Kalsel, Lurah, serta pelaku pajak dari berbagai sektor. Kepala BPKAD Balangan, Pahrianto, menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah sektor pajak yang berpotensi besar untuk digarap lebih optimal. Di antaranya, pajak mineral, bukan logam, dan batuan, seperti pasir dan batu, pajak air tanah, serta pajak yang berkaitan dengan ekonomi lingkungan hidup. Kami ingin mendengar masukan dari berbagai pihak terkait hal-hal teknis dan pengelolaan pajak daerah. Banyak potensi yang bisa digali, namun mekanisme pelaksanaannya perlu disempurnakan agar berjalan efektif, ujarnya. Selain sektor pertambangan, restribusi pasar juga menjadi sorotan penting. Menurutnya masih banyak pedagang yang belum memahami perbedaan antara pungutan restribusi resmi dan iuran penggunaan tempat. Seringkali pedagang merasa sudah membayar karcis atau iuran, padahal yang dibayar belum tentu masuk kategori pajak atau retribusi resmi. Ini menjadi tantangan untuk meningkatkan pemahaman bersamanya, jelasnya. BPKAD menyoroti pentingnya transparansi nilai transaksi jual beli, khususnya pada sektor kendaraan bermotor dan properti. Masih banyak ditemukan kasus di mana nilai transaksi dalam akta jual beli tidak sesuai dengan harga sebenarnya, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pajak daerah. Misalnya, harga jual sebenarnya 100 juta, tetapi di akta hanya ditulis 50 juta. Jika praktik ini dilakukan ribuan kali, potensi pajak yang hilang sangat besar, ungkapnya. Sebagai langkah konkret, Pemkab Balangan berencana menerapkan nilai zonasi tanah (NJOP) zonasi tanah sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan kebijakan ini, pajak akan dihitung berdasarkan nilai minimum yang sudah distandarkan, bukan dari harga jual yang tercantum di akta. Kami akan menerapkan nilai zonasi tanah di tiap wilayah. Jadi jika harga jual di bawah nilai zonasi, pajak tetap dihitung dari zonasi. Ini salah satu upaya agar PAD bisa meningkat secara signifikan, pungkasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Nafisya, mahasiswi magang dari Radar Banjarmasin, edisi 4 November 2025, dengan judul berita hari ini, DPRD Banjar minta mitigasi serius. Martapura, DPRD Kabupaten Banjar menegaskan agar pemerintah Kabupaten Banjar tidak lengah dalam menghadapi ancaman banjir yang kerap melanda setiap penghujung tahun. Ketua Komisi 1 DPRD Banjar, Amiruddin, menekankan pentingnya mitigasi bencana yang terencana dan tepat sasaran. Menurutnya, kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD harus menyentuh semua aspek,
mulai dari perencanaan, koordinasi lintas sektor, hingga kesiapan logistik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.